Oke, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Perkenalkan, nama gue Rizky. Buat kalian yang baru saja nonton video gue, buat kalian yang baru saja datang di channel gue, buat kalian yang baru saja datang nonton video gue di sosmed manapun, ya, selamat datang buat kalian. Kali ini kita akan membahas apa itu jati diri, ya. Buat kalian, ya, yang nonton video ini sambil rebahan, mulai sekarang juga kalian siapkan kursi atau kalian duduk, kalian bangun, kalian nonton video ini, ya. Setelah video ini habis, kalian cari videoku yang lainnya. Dan di sini gua bakalan mengajak kalian semua untuk mengenal siapakah kalian sesungguhnya, supaya kalian bisa bangkit, supaya kalian tidak hidup seperti ini saja. Karena apa? Dan kenapa kok gue mengajak kalian seperti itu, seperti ini, ya? Karena di sini gue sama seperti lo semua. Gue di sini sama seperti lo semua yang nonton video gue kali ini, ya. Oke, kita ambil simpelnya saja. Kita ambil dari sebuah teori, ya. Di sini gue mempunyai gelas yang sudah gue aduk menggunakan gula, ya. Ini jadi air gula kan. Nah, ini ibarat kalian yang masih belum mempunyai jati diri. Ini ibarat kalian yang masih mempunyai minim informasi, minim ilmu pengetahuan, ya. Dibanding dengan gua mencelupkan dengan teh ini. Jadi ibarat kata, teh ini adalah sebuah ilmu yang bisa kalian cari. Dan ini, di dalam gelas ini adalah wadah kalian buat mencapai suatu tujuan. Dan kalian terus menggali, ya, menggali ilmu, menggali informasi, dan mencari jati diri kalian. Dan ketika teh ini kita celupkan teh ini, maka air di gelas ini akan berubah warna. Semakin lama kita celupkan teh ini, ya, semakin berubah pekat warna coklat di dalam air teh ini. Ya, kita bisa simpulkan saja. Oke, di sini, ya, ini lo semua bisa lihat, ini teh. Sebelum jadi air teh, ini adalah air gula. Sebelum menjadi air gula, ini adalah air panas biasa, ya. Sebelum air panas ini menjadi air panas, ini adalah air biasa. Dan dipanaskan, digodok terus menerus, ya, dipanaskan. Nah, ketika air ini sudah panas, dimasukkan gula. Gula ini ibarat kata jati diri kalian, ya. Jati diri kalian yang dimana kalian sudah mencampurkan gula itu dan kalian aduk. Air yang warnanya putih akan menjadi berwarna coklat. Yang dimana coklatnya berwarna coklat terang, ya. Dan setelah kalian mengenal jati diri kalian, kalian menggali informasi, kalian mencari ilmu. Dan ini teh merupakan ilmu dan informasi kalian. Kalian celupkan di sini menjadi satu di dalam wadah gelas, ya. Kalian aduk, kalian matangkan sekali lagi, ya. Kalian matangkan, kalian putar ini, kalian pikirkan secara baik-baik, ya. Dimana ini sudah menjadi air teh yang sempurna. Kalian bisa lihat sendiri, ya. Ini menjadi air teh yang sempurna. Oke. Setelah kita menyimpulkan dengan apa yang kita gunakan dengan media teh tadi, ya, sama seperti kalian yang sudah mengenali jati diri kalian, yang sudah banyak memiliki informasi, yang sudah banyak memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan lainnya yang memperkaya akal pikir kalian. Jadi di sini buat kalian, ya, yang masih merasa dirinya sebagai seorang pemalu, yang masih merasa dirinya sebagai orang pecundang, mau sampai kapan kalian seperti itu? Mau sampai kapan kalian nonton video-video motivasi, nonton video-video edukasi, dan mencari sebuah informasi, ya,
tanpa kalian melakukan aksi, tanpa kalian mengambil keputusan, tanpa kalian mengambil resiko yang pas buat diri kalian, itu tidak akan pernah berhasil buat kalian. Dimana video kali ini gue mengajak kalian semua, ya, gue mengajak kalian semua, gimana caranya kita semua bisa bangkit, gimana caranya kita semua bisa bangkit dari zona nyaman ini. Kenapa kok setiap kali gue buat video, kenapa kok setiap kali gue upload video, kenapa kok setiap kali gue membuat materi, gue selalu mengucapkan kata-kata zona nyaman, ya? Karena di dunia ini semua manusia, ya, pasti mencapai di mana titik mereka berada di zona nyaman. Zona nyaman itu gak hanya satu, zona nyaman itu banyak, ya. Zona nyaman itu mulai dari kalian tidur, kalian rebahan, kalian scroll TikTok tanpa kalian berpikir, tanpa kalian mempunyai sebuah inspirasi, tanpa kalian mempunyai sebuah cita-cita. Kalian bakal tidur terus-menerus di situ. Kalian bakal menjadi seorang penonton, ya. Itu merupakan zona nyaman, sudah zona nyaman, ya. Dan selain itu ada juga seorang karyawan, ya. Seorang karyawan, mereka rela bangun pagi dan mereka mandi, sarapan, lalu berangkat bekerja. Mereka berangkat bekerja, kena macet di jalan, dan sampai ke kantor, masuk mulai jam 8, ya. Dan mereka bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore atau sampai jam 4 sore. Bahkan jika mereka lembur, mereka bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam, ya. Oke. Dan ketika mereka pulang kerja semua, ketika sudah melakukan sebuah aktivitas pekerjaan mereka pulang. Mereka pulang ke rumah, mereka pulang ke kontrakan, mereka pulang ke kos, mereka sampai di lokasi, sampai di rumahnya masing-masing, ya. Mereka semua bersih-bersih lah itu. Mereka bersih-bersih, mereka mandi, mereka makan. Saya itu apa? Rebahan, scroll sosmed, lalu tidur. Seterusnya begitu, ya kan? Seterusnya seperti itu, bahkan berulang-ulang kali, bertahun-tahun. Dan kenapa? Seseorang yang sukses, seseorang yang bisa berhasil adalah seseorang yang berani mengambil keputusan di luar dari zona karyawan, ya. Orang yang sukses, ya, mereka rela ikut orang, mereka rela ikut kerja sama orang hanya untuk mengumpulkan sebuah uang. Dan mereka selalu berpikir gimana caranya mereka mendapatkan pengeluaran yang minim, dan sisa pengeluaran itu bisa mereka tabung untuk modal usaha dan diputar kembali dan menghasilkan uang yang lebih, ya. Karena apa? Karena sekarang kita tinggal di dunia ini, bahkan lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan kita. Lu semua yang suka foya-foya, lu semua yang suka beli barang-barang yang berharga, lu semua yang suka beli barang-barang mewah, yang suka pamer-pamer, padahal kehidupan lu semua masih sama seperti itu. Lu semua beli sepatu, lu semua beli tas, lu semua beli baju, beli apapun itu yang harganya di luar dari jangkauan kalian, yang kalian rela menabung setiap bulan, dan setahun setelah terkumpul uang itu kalian bisa membelikan keinginan kalian. Contoh saja kita mengambil di pakaian, hoodie, ya. Hoodie ada yang harganya 3 juta, oke? Atau sepatu deh, sepatu, ya, sepatu aja. Kita mengambil kesimpulan contoh di sepatu. Sepatu ada yang harganya 3 juta, ada yang harga 5 juta. Itu yang mereknya bagus, ya. Dan kalian yang masih menjadi seorang karyawan dengan gaji sebulan di bawah UMR, ya, dengan gaji 1.500.000 sebulan, atau kerja lepas deh dengan seharinya 150 atau 250, kalian semua bisa mengumpulkan uang untuk membeli sepatu impian kalian yang harganya 5 juta. Kalian butuh berapa lama untuk
mencapainya. Dan ketika kalian berhasil untuk membeli sebuah barang sepatu ini dengan harga 5 juta dan kalian pakai itu buat jalan-jalan, kalian pakai itu buat nongkrong, kalian pakai itu buat kemana-mana ya, dan tanpa kalian sadari dan tanpa kalian ketahui, nilai sepatu yang lu pakai dengan harga 5 juta itu kedepannya tidak akan berharga dan tidak akan ada fungsinya ya. Karena apa? Fungsi dari sepatu ya cuma begitu ya. Fungsi dari sepatu adalah melindungi kaki kalian dari crash lah atau apapun itu yang kita tidak ketahui ya. Dan bisa kita buat lari atau jogging atau jalan seperti biasa. Dan apakah kalian senang dengan itu? Jangan senang terlebih dahulu ya. Karena sepatu yang kalian pakai, kalian terus-terusan akan merasa bosan dengan sepatu itu. Dan ketika kalian jual sepatu itu ya, kemungkinan harga dari sepatu itu sudah turun drastis. Apalagi yang pemakaian sudah lama, dan kalau ada yang rusak dari sepatu itu tidak ada harga sama sekali ya. Jadi dimana ketika kalian menjalani kehidupan yang sudah realita, kalian tidak akan bisa menghindar dari kehidupan yang sebenarnya, dari kehidupan nyata. Karena apa? Karena di situ kalian mulai diuji ya. Jika kalian punya sebuah keluarga dan kalian hanya memikirkan diri kalian hanya memikirkan fashion kalian, mati keluarga kalian ya. Beneran, serius loh. Oke, jadi bagaimana caranya? Kita sama-sama di sini. Ayo kita berusaha, kita bangkitkan jadi diri kita bangkitkan ambisi kita. Kita cari siapakah kita sebenarnya. Apakah kita bisa mencapai suatu tujuan yang kita inginkan? Yang dulunya kalian waktu kecil ya, di foto profil HP itu kalian mencari gambar mobil mewah, Porsche lah, Lamborghini, Ferrari lah, atau rumah mewah, atau motor mewah. Nah, dan ketika kalian besar, kalian beranjak dewasa, dan kalian sudah merasakan apa itu kehidupan sebenarnya, ya, dan kalian menghapus semua foto-foto itu, dan kalian ganti tujuan kalian untuk hidup. Belum lagi ketika kalian yang dulunya profil HP-nya itu mobil Porsche, Lamborghini, Ferrari, atau rumah mewah, motor mewah, atau semuanya ya, atau lengkaplah dalam wallpaper kalian ya, lengkaplah itu. Ketika kalian beranjak dewasa, jika kalian sudah memasuki di mana realitanya dunia, dan kalian memiliki sebuah pasangan, kalian memiliki pacar ya, berubah itu foto, beneran berubah itu foto wallpaper kalian jadi foto pasangan kalian. Dan di situ semangat hidup kalian sudah berubah ya. Dan di situ tujuan kalian sudah berubah, dan tujuan kalian berubah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berpacaran ya, hanya untuk menyenangkan pacar kalian, tanpa kalian memikirkan keadaan gimana ke depannya. Oke? Tanpa kalian berpikir gimana ke depannya gua setelah pacaran, gimana setelah ke depannya gua menikah, mau dikasih makan apa itu keluarga kalian. Kalian gak ada gunanya hidup di dunia ini kalau hanya untuk kesenangan sesaat. Oke? Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, kalian yang nonton video gua ini sampai tuntas ya, kalian yang nonton video gua ini sampai tuntas, sampai selesai, dengarkan gua, ikuti arahan gua yang gua sarankan ke lo semua, dan pahami benar-benar perkataan gua sebelumnya. Dan buat kalian yang masih kurang dengan motivasi-motivasi yang gua berikan, kalian bisa saja cari di video lainnya. Oke? Ayo, saat ini kita sama-sama bangkit.
kita buang kehidupan kita yang gak berguna sebelumnya. Kita mulai dari nol. Atau ketika kalian sudah mempunyai segalanya lah, kalian bisa memulainya dari situ. Ya, kalian bisa memulainya di mana kalian bisa berusaha bangkit untuk mencapai financial freedom dan kebebasan. Oke? Karena di dunia ini tidak ada artinya kalau kita semua hidup dengan tekanan tanpa adanya kebebasan. Dan tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini, ya, terus-menerusan merasakan zona nyaman sebagai karyawan, ya. Gak ada gunanya. Jadi ayo kita bangkit sekarang. Buat kalian yang sudah nonton video gua ini, jangan lupa kalian subscribe, ya. Buat kalian yang gak suka, kalian tinggal saja, kalian skip video ini. Buat kalian yang suka, kalian yang nonton video ini sampai habis, kalian komen gua akan membahas apa lagi. Oke? Thank you semuanya. Materi hanya sampai sini. Jangan lupa nonton video gua selanjutnya. Let's go.